Lai. Cilik ini malah banter tak sih? Awalnya saya nggak percaya kalau spot sumber ini sudah bisa dipancingi, karena lokasinya ya seperti kita lihat di depan ini kayak masih hutan. Jadi kalaupun kita prediksikan kalau ada ikannya, yang jelas itu belum memungkinkan. Tapi saya nekat saja karena teman saya tadi ngajak ke sini dan yakin dah, ayo kita buka di sana lapaknya agar keluar ikannya besar-besar, soalnya nggak pernah ada yang mancingi. Kita turuti aja teman-teman. Dan juga kemarin ada viewer yang minta saya untuk mancing di spot sumber, cuman bukan yang sebelah utara. Ini adalah bagian utara dan depan itu masih sungai. Kalau misalkan di sini terlalu dangkal dan spotnya masih begini, saya sih kurang yakin. Tapi kita turuti aja viewer kita agar jadi prediksi yang bagus untuk mancing di spot ini. Karena harus bagaimana yang kita berangkat mancing tiap hari, jadi harusnya ya penjelajah spot. Otomatis kalau kita di sini akhirnya nanti boncos pun tidak masalah, yang penting kita sudah bisa mancing di spot ini. Ini saya utamakan joran yang panjang-panjang karena untuk dekat sini jangkauan jarak pendek itu sangat dangkal. Kalau panjang sana otomatis di atas sungai itu pasti kedalamannya sangat pas untuk kita pancingi. Kita pun kecapean buka terlalu lebar, jadi bukanya cuma segini saja teman-teman. Karena ini masih padat sekali rumput-rumput, semak-semak yang barusan terendam, apalagi tumbuhan air yang sangat kuat sekali. Kita tarik pun tidak akan bisa lepas kalau misalkan tidak pakai alat atau senjata tajam. Nah, tapi ini saya enak-enak mau merokok malah ada respon. Tapi ini masih belum bisa dibawa karena ukurannya kecil sekali. Saya akan lepas saja. Tapi saya yakin kalau misalkan ada yang respon, tentunya yang besar juga ada di sini. Kita akan coba yang besar. Siapa tahu ada yang nyangkut ini yang besar. Nah, ini saya sedang bincang-bincang pada teman sebelah yang tadi ngajak mancing ke sini. Dua kali masih ikan seginian. Saya harap yang ketiga kalinya setrek di sini harusnya sudah layak konsumsi meskipun belum babon. Untuk lumut yang saya pakai jenisnya kasar dan saya dapatkan dari sawah. Ini lumut sawah yang tidak terlalu dangkal tempatnya, jadi seratnya jadi besar. Dan kalaupun ikan makan itu harus agak lama dulu. Seperti respon yang kita lihat ini tidak bisa langsung, otomatis dikunyah dulu baru kena pancing kalau sama ikannya seperti itu. Kalau lihat atasnya aja seperti ini, mungkin di dalamnya ya tadi saya ceburin. Itu bisa jadi kita nggak bisa mancing terlalu dasar.
Ini sudah pasti dan tentunya Setengah digerebek. sudah 3 kali ini malah kena yang seginian terus, gimana teman-teman? Nah, Tapi naik sedikit ini besarnya. tolong nyari. Udah 3 jari yang gemuk sekali. Saya yakin sekali kalau habis ini lebih besar yang kena. Seperti biasalah, tadi saya sudah nyebur sampai depan sana, otomatis yang besar dia pergi dulu dan tentunya akan kembali setelah beberapa jam. Jadi lama. Karena kita harus keras. Kalau misalkan caranya buka ini terlalu kasar juga, ikan kaburnya lama kembali. Dan otomatis saya akan membuat tutorial tentang buka spot yang baru seperti ini agar langsung direspon bagaimana caranya. Ini masih saya pikirkan dan rencana akan saya buatkan video agar sahabat mancing semua punya gambaran. Misalkan ada spot yang bagus di lapak idamannya masing-masing. Ternyata lumayan besar teman-teman. Nah, yang ini yang target ini. Ini ikan ukuran 4 jari, jadi sudah konsumsi ini. Berarti lama-kelamaan ikan di sini besar yang kena. Jadi ya begini ya, namanya mancing kita harus syukuri saja. Yang didapat misalkan tidak terlalu besar ya kita akan rilis, kalau sudah layak konsumsi kita akan bawa. Jadi kita tetap mengutamakan kelestarian alam, dan saya harap untuk sahabat mancing semua juga sependapat dengan saya, dan itu akan menjadi berkah bagi kita semua. Toh rezeki juga sudah ada yang ngatur, jadi kita bawa yang layak konsumsi saja. Untuk spot sumber ini baru beberapa hari bisa dipancingi, dan tentunya kita juga nunggu ikan respon yang benar, tepatnya titik spotnya yang harus itu kita pancingi. Tetap kita masih mempelajarinya, tapi justru yang baru seperti ini responnya lama, pasti kenanya yang jelas itu banyak ikan besarnya. Seperti kita konsentrasi pada pelampung ini agak lama dikit, tapi kalau sudah sering dipancingi oleh para angler tentunya ikan kecil-kecil banyak sekali, jadi selalu cepat respon, selalu dapat terus yang bagaimana gitu. Otomatis ya kita jadinya kita bingung ini teman-teman. Alah, ayo. Contohnya. Waduh, Gerebeknya kurang. besar ini tadi, sayang sekali lepas. Ini tadi saya telat nariknya, jadi ikan lepas gitu. Padahal hampir sama dengan barusan yang kena sekitar 4 jari itu kalau saya lihat tarikannya. Jadi otomatis kalau kita sudah cerita dari awal tadi, tentunya sahabat mancing semua bisa menggambarkan teknis mancing yang saya terapkan di spot baru seperti ini.
Itu bisa jadi petunjuk buat saya, dan mungkin kalaupun kita harus bagaimana, saya harap sahabat mancing semua bisa isi saran dalam kolom komentar yang ada di bawah video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu agar tidak ketinggalan video-video yang saya buat setiap hari, karena adalah trip alam liar, baik itu saltwater maupun freshwater. Tentunya kita harus selalu waspada dengan cuaca ekstrim. Mancing ya mancing, tapi cuaca kita harus kondisikan, dan kita tidak boleh sembarangan mencari spot yang terlalu ekstrim atau cuaca yang ekstrim. Kita harus berangkat saja, otomatis kita harus jaga semua kemungkinan. Oke, terima kasih untuk sahabat mancing semua yang setia mengikuti video saya, dan saya ucapkan selamat beraktivitas, jangan lupa selalu berbahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.